Shalom semuanya. Selamat pagi. Piye kabare? Api. Cuma api aja, nggak luar biasa? Luar biasa. Yang pasti Tuhan kita juga luar biasa ya. Amin. Hari ini kita boleh diberikan satu kesempatan lagi untuk beribadah kepadanya dengan keberadaan kita dan apapun yang menjadi masalah dan tantangan kita mau tetap percaya bahwa kasih-Nya sungguh indah, tiada tara dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh kembali datang bersama-sama Tuhan untuk menikmati berkat-Mu Tuhan melalui ibadah WBI pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan, untuk kesehatan, juga untuk kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami boleh punya satu kesempatan lagi untuk menikmati berkat-Mu bersama-sama Tuhan. Baik melalui puji-pujian kami, melalui ibadah, bahkan melalui berkat kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang memberkati pujian kami, ibadah kami, bahkan penyampaian firman-Mu. Dan setiap kami boleh merasakan berkat sukacita dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh indah dan tiada tara. Mari kita menaikkan pujian ini. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada.
akan Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang besar yang melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Biarlah seberapapun yang hadir, kita mau percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia akan sanggup, Dia akan memberkati setiap kita semuanya. Mari kita mau berdiri sama-sama, kita mau berikan salam satu dengan yang lainnya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
kita semuanya. Amin. Silakan duduk. Ya. Setiap kita memang punya masalah. Dan setiap kita yang pasti juga punya rencana. Bukan hanya untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, bahkan mungkin untuk masa depan kita sendiri. Tetapi satu hal yang harus kita syukuri, harus kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti indah. Dia mengerti akan kita, Dia mengerti akan keberadaan kita. Biar apapun itu kita mau serahkan, kita mau taruh harapan kita kepada Tuhan. Karena hanya rencana, kalau kita mau menyerang dalam Tuhan, pasti indah. Karena hanya rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang indah luar biasa. Mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita tidak tahu, tapi biarlah kita mau tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam setiap kehidupan kita. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu,
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami beribadah kepadamu. Tuhan, memang kami tidak tahu rencana kami Tuhan, tetapi kami tahu rencanamu indah bagi kami semua. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, rencanamu pasti indah. Itu sebabnya kami bersyukur segala rencanamu di dalam kehidupan kami. Termasuk saat ini Tuhan, biarlah firman yang akan Tuhan diberikan, firman yang akan disampaikan, Tuhan berbicara. Karena kami tahu firman-Mu adalah indah buat kami. Itu sebabnya siapkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu-ibu. Salam. Hari ini kita akan berbicara hidup itu seperti uap. Ya, hidup itu memang seperti uap. Kenapa dikatakan seperti uap? Mas pakai ini deh ya. Orang cuma sedikit juga dekat jaraknya. Iya, hidup ini memang seperti uap. Ibu-ibu kan sering masak. Kalau kita masak kan airnya berdiri itu uapnya keluar. Tutupnya dibuka, uapnya kemana? Hilang, nggak kelihatan kan? Jadi uap itu cuma sekejap, cuma sebentar. Nah, begitu juga kehidupan kita. Itulah gambaran kehidupan manusia. Hari ini ada, kita belum tentu tahu sebentar malam, belum tentu tahu juga besok apa yang akan terjadi pada kita. Kadang-kala kita bilang, ih baru aja kita ketemu sama dia ya, kok kita udah dengar kabar kalau dia itu udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada untuk selama-lamanya dan pergi pulang ke rumah Bapak. Itu juga bisa terjadi. Kadang-kadang kita berkata baru ketemu, tiba-tiba udah nggak ketemu lagi. Seperti yang sekarang nih lagi rame tentang siapa? Ridwan Kamil. Anaknya kan udah lulus S1. Kalau udah lulus S1 mau nggak mau umurnya udah 20 lah ya, 20 lebih. Hidup di Indonesia, saya percaya dia sering berenang, karena memang dia jago berenang. Kan nggak terjadi apa-apa. Kenapa dia sampai di Swiss dia berenang sekali terus dia hilang? Kita nggak tahu kita hidup di mana, kita mati di mana, matinya karena apa, cara kita mati bagaimana juga kita nggak tahu. Yang tahu itu cuma Tuhan, dan rencananya terlalu indah buat kita. Saya nggak kenal sama Ridwan Kamil, saya cuma tahu mukanya dari TV. Ya, saya belum pernah berbicara sama dia, saya juga nggak kenal siapa dia, gitu ya. Tapi ada satu kata-katanya yang berkesan pada saya, pergi berempat, waktu pulang hilang satu. Ya, sebagai seorang ibu, hati saya terenyuh. Anak yang diharapkan untuk sekolah lebih pintar lagi. Tapi apa yang terjadi? Karena kita memang nggak tahu rencana Tuhan. Kita sama sekali nggak tahu rencana Tuhan. Kematian, tapi kita tahu pasti kematian itu pasti. Setiap manusia, tidak peduli usianya, kita juga nggak peduli status sosialnya, kita nggak tahu juga dia pangkatnya. Biarpun dia pendeta, hamba Tuhan, atau jemaat biasa, kematian itu pasti datang padanya. Waktu pandemi sedang hebat-hebatnya, kita dengar kan, banyak pendeta GBI lu yang mati katanya. Jadi pendeta GKI berkata begitu, pendeta GBI banyak yang mati lu katanya. Pendeta mati, kita nggak tahu keadaannya. Dia jemaat, dia pendeta, tapi kematian itu pasti terjadi, pasti ada. Karena kematian itu nggak bisa ditunda. Juga kita nggak bisa tawar-tawar. Jangan mati dulu ya sekarang ya, besok aja kayak seminggu lagi, setahun lagi gitu ya. Nggak bisa. Seperti Pak Gem ya, dia sebenarnya udah sehat, udah makan, udah mau gitu ya. Kita nggak tahu. Waktu saya suapin yang terakhir hari Minggu, dia masih tanya, "Mi, masih ada nggak makanannya Mi?" Nggak ada. Biasanya dia nggak mau makanan rumah sakit. Tapi itu hari itu dia tanya, "Masih ada nggak Mi?" Nggak ada. "Kamu mau saya beliin?" Nggak usah. Dipindahin dari intermediate masuk ke ruangan.
Udah malam, saya bilang kamu udah pindah, udah malam, jangan mandi besok pagi. Dan ada keponakan saya masih menyaksikan. Itu udah jam 12 lebih, kira-kira hampir jam 1. Jadi keponakan saya belum pulang. Saya mana tahu besok pagi baru aja saya taruh badan, tiba-tiba dia udah nggak ada. Saya kasih kabar ke keponakan saya, masa sih ih, dia bilang gitu. Keponakan saya nggak percaya, soalnya tadi malam hampir jam 1 dia masih ketemu, masih ngobrol. Masa sih ih, dia langsung datang, dia bilang, nggak nyangka ya ih, dia bilang gitu. Emang nggak disangka, nggak disangka orang masih megang handphone, matinya juga masih pegang handphone, dan dia masih mau minta mandi sama suster. Waktu ternyata udah nggak ada, suster bilang tadi minta air buat mandi gitu. Kok tiba-tiba begini? Kita nggak tahu kapan kita mati, caranya mati, di mana kita mati, kita nggak tahu. Karena rencana Tuhan itu terlalu indah. Kita nggak tahu juga apa maksudnya anak Tuhan kami mati di Swiss. Karena rencana Tuhan itu yang kita tahu terlalu indah. Jadi kita tahu kematian itu tidak berdasarkan usia. Kadang-kadang anak yang baru lahir, kalau Tuhan mau, bisa meninggal. Saya suka bercanda sama Pak Gem, dan ada loh yang istrinya sakitnya udah payah, tiba-tiba suaminya yang meninggal, yang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus sekarang kan kamu nih sering-sering sakit, siapa tahu tiba-tiba saya yang meninggal. Dia ngaco kalau ngomong. Saya bilang, ya siapa tahu, saya bilang, saya kan nggak sakit, yang sakit kan kamu disembuhin Tuhan, tapi Tuhan mau panggil saya kan nggak ada yang tahu, saya bilang gitu. Jadi suaminya yang sakit saya, istrinya mati juga banyak, saya bilang gitu. Banyak kejadian seperti itu. Anak muda yang kita lihat yang gagah, posturnya, aduh bagus ya gitu ya, tiba-tiba mati juga kita nggak tahu. Tapi yang pasti, waktu Lita belum menikah, saya diperkenalkan dengan papanya Wim, jadi calon besan. Saya memuji di dalam hati, saya memuji, di badannya bagus amat ya, kayaknya keker. Umurnya lebih tua dari Pak Gem, jadi lebih tua dari saya juga. Tapi kelihatannya itu badannya bagus gitu, badannya keker, seger lagi kelihatannya. Saya ngomong-ngomong sama si Wim bilang memang papa dulu sering olahraga, dia bilang gitu. Terus saya bilang dia umurnya segitu udah 60 lebih, begitu seger, gagah gitu ya. Kayaknya kokoh gitu. Bapak yang belum segitu kayaknya loyo amat, saya bilang gitu ya, kalah sama dia. Tapi di dalam hati ini membatin, dia udah terima Kristus belum ya? Kalau belum terima kasihan amat. Walaupun gagah segar begitu, saya bilang kalau terjadi apa-apa kan kasihan. Nggak lama, beberapa bulan kemudian saya dengar papanya kecelakaan di Kemayoran. Naik motor kecelakaan, nggak ada yang nolong. Jadi kehabisan darah, waktu dibawa ke rumah sakit meninggal. Tapi bapak yang saya bilang loyo gitu ya, yang nggak seger, bertahun-tahun kemudian baru mati. Jadi kita nggak tahu. Kita lihatin dia seger, tuh cowok hebat banget ya, bodinya bagus apa, kita nggak tahu. Yang udah sakit-sakitan masih belum mati, dia yang masih seger apa gitu, kuat, tiba-tiba mati. Papanya Wim bener-bener seger, bener-bener seger, aduh bagus badannya, bener-bener saya bilang dia bagus badannya, walaupun umurnya udah 60 lebih gitu ya, tapi badannya bagus. Bapak baru 50-an, belum sampai 60, saya bilang loyo amat. Kita nggak tahu kan siapa yang mau dipanggil duluan sama Tuhan. Kematian berdasarkan undian. Sang mengundi adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan undian itu. Kita semua tidak pernah tahu kapan waktu kita mati, di mana kita akan tempatnya mati, bagaimana caranya juga kita nggak tahu akan mati. Yang pasti kematian ingin menceritakan kepada kita bahwa hidup ini fana, hidup ini hanya sementara. Seperti tadi saya katakan, seperti uap, sementara adanya. Kita masak, tutupnya kita angkat, uapnya hilang. Ya, nah begitulah kehidupan kita, kehidupan manusia. Seperti uap yang sebentar ada lalu hilang dan lenyap. Mari kita baca di dalam Mazmur 39 ayat 6, apa katanya? Mazmur 39 ayat yang ke-6, apa kata firman Tuhan?
dapat Mazmur 39 ayat yang ke-6. Saya bacakan Mazmur 39 ayat yang ke-6. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan ayat 6. Sungguh. Ya. Ini itu ayat 7 ya. Oh iya. Di sini ada 2. 395, 396. Oh ya, 396. Sungguh hanya beberapa telepap saja kau tentukan umurku. Hanya beberapa telepap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Telepap tuh seperti ini, kita buka tangan seperti gini yang telepap. Jadi kalau kita nyuapinin seorang bayi pakai begini kan cuma sedikit gitu dapatnya ya. Itulah kehidupan. Telepap artinya itu sama seperti seorang ibu yang nyuapinin anaknya pakai tangan terbuka begini, nggak diraup begini, tangan buka begini. Dapatnya kan cuma sedikit. Nah, memberi makan kepada anaknya seperti itu kepada bayi. Mana bayi mana bisa makan banyak kalau kita ambilnya begini sedikit kan. Panjang umur artinya hidup manusia sebatas tangan yang terbuka. Sebegini kehidupan manusia diumpamakannya, sebatas tangan yang terbuka segini. Lalu kita berpikir, alangkah pendeknya hidup ini, alangkah singkatnya. Lalu Alkitab berkata juga, berlalunya terburu-buru. Lalu kita baca ayat yang ke-7 yang tadi. Ia hanyalah hidup, jadi berarti ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ia hanya sia-sia, kehidupan itu hanya sia-sia. Larinya juga terburu-buru. Itu sebabnya Daud memikirkan hidupnya seperti bayang-bayang yang berlalu saja. Bayangan itu seolah-olah bergantung pada posisi kita. Kan kadang-kadang, bayangannya panjang amat ya gitu ya, tergantung posisi kita. Kok bayangannya pendek ya? Pernah nggak melihat seperti itu? Ya, Wiwi tahu ya. Kok bayangan saya panjang amat ya, tinggi amat gitu. Kok bayangan saya pendek amat, tergantung posisi kita. Di mana kita berdiri. Tergantung posisi. Berapa lama bayangan itu berlalu juga nggak lama. Cuma sebentar. Seiring terbitnya matahari, maka lenyaplah bayangan itu. Itu sebabnya Daud sadar akan betapa fananya hidup ini. Daud paham hidupnya begitu singkat. Itulah sebabnya Daud mencucurkan air mata. Daud mengenang hidupnya yang singkat ini, penuh dengan kesalahan dan dosa. Daud adalah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia menangis. Dia memohon pengampunan kepada Tuhan untuk segala dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Karena Daud ingin bebas dari hukuman Tuhan. Sebab dia tahu dia akan pergi untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga menyadari bahwa hidup kita ini begitu singkat dan fana? Sudahkah kita pernah menangis di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa dan segala kesalahan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat? Saya pernah punya teman, dia bilang setiap malam sebelum tidur tuh dia merenungkan sepanjang hari itu apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Jadi dari pagi dia renungkan, dia lakukan ini, lalu dia minta ampun buat kesalahan dan dia bersyukur untuk segala yang baik yang dia lakukan menurut dia. Setiap malam dia bilang dia lakukan seperti itu. Nah, memang sekaranglah waktunya, jangan sampai terlambat. Karena kematian kita datang kapan aja, kita nggak tahu waktunya. Seperti yang ibu-ibu kenal, Ibu Lewechen kan, sering khotbah di sini.
Waktu pandemi, waktu sedang gawat-gawatnya, suami istri masuk ke rumah sakit. Tapi Ibu Wecan karena ada satu penyakit yang lain dari suaminya, jadi harus masuk ke ICU. 2 minggu dia masuk di ICU, sedangkan suaminya di kamar biasa. Setelah 2 minggu, Ibu Wecan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tinggalkan suaminya sendiri. Suaminya sembuh. Sebelum sakit itu, sebelum sakit COVID, suaminya pernah operasi ginjal, cangkok ginjal. Suaminya ngomong sama Ibu Wecan, kalau cangkok gua nggak berhasil, gua mati dong ya. Enak aja lo. Kalau lo mati, lo tinggalin gua sendiri, kata Ibu Wecan gitu. Lo tinggalin gua sendiri. Tapi ternyata sekarang siapa yang ditinggalin sendiri? Kita kan nggak tahu. Malah Ibu Wecan yang meninggalkan suaminya. Suaminya nggak menerima, saudara. Karena dia nggak punya keturunan, jadi dia selalu hidup berdua. Pekerjaan rumah tangga jadi bagi dua. Kalau Ibu Wecan masak, yang suaminya ngepel, apa itu makanya pekerjaan rumah tangga bagi dua. Waktu Ibu Wecan nggak ada, dia tinggal sendiri. Dia nggak terima. Padahal dia hamba Tuhan. Dia nggak terima. Dia bilang, gue nggak bisa hidup tanpa lu. Menurut Wikipedia, pelayan Tuhan disebut Dia nggak terima. Tapi sekarang kenyataannya siapa? Manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Akhirnya suaminya yang sendiri. Tiap hari dia menangis. Gue nggak terima, dia bilang gue tinggal sendirian. Saudara-saudara, ditinggal sendiri memang nggak enak, sepi. Sampai berapa tahun juga kita akan kehilangan. Seperti saya hampir 10 tahun, tapi saya nggak bisa melupakan masa-masa indah. Itu masih selalu berbayang. Tinggal sendirian itu memang nggak enak, sepi, saudara. Ada satu teman saya punya anak 2, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan sudah menikah, tinggal di Amerika. Yang laki-laki juga sudah menikah, tinggal di sini, di Indo. Suatu hari teman saya umurnya udah lebih tua dari saya. Suatu hari mantunya bilang, kalau suaminya itu dibangunin udah nggak bangun lagi. Dibangunin nggak bangun lagi. Padahal teman saya itu kan umurnya lebih tua dari saya. Tapi kok Tuhan panggil anak yang lebih muda? Kita nggak tahu. Usia tidak menentukan untuk kematian. Kita juga heran, kok justru papanya yang udah lebih tua ya dari saya, kok yang dipanggil kok anaknya gitu ya. Nah, kakak ipar saya juga kakaknya, istrinya pikir entar lagi lah, tiap hari capek, ini hari Minggu jangan dibangunin pagi-pagi. Tapi waktu dibangunin udah selesai masak, berapa suruh makan juga udah nggak ada. Waktu tidur dia nggak bangun lagi. Ada orang bilang enak ya, jadi nggak nyusahin orang. Tapi saya pikir-pikir nggak enak juga buat yang ditinggalin, penasaran ya. Buat yang ditinggalin penasaran kayaknya. Kok nggak ada kesannya? Kesannya kok begitu ya? Tapi itulah yang terjadi memang di dalam kehidupan kita. Kita manusia nggak punya kuasa untuk kehidupan kita. Yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan. Teman saya pendeta punya jemaat. Jemaatnya ini punya anak umurnya 4 tahun dan 5 tahun. Hari Sabtu kan besoknya Minggu, banyak waktu untuk main-main sama anaknya. Hari Sabtu itu dia main-main sama anaknya. Suami istri main sama anaknya, cerita suami istri apa gitu. Enggak terjadi apa, biasa aja. Sampai hari Minggu juga istrinya pikir, biarin dah suaminya tidur, dia ke pasar, dia masak. Waktu mau dibangunin bangun siang, ternyata suaminya juga udah gak ada. Siapa yang sangka? Kemarin sore lagi ngobrol, lagi cerita, lagi main sama anaknya. Siapa yang sangka besok udah gak akan ketemu untuk selama-lamanya. Istrinya syok. Mulai hari itu, seminggu dia gak keluar, gak makan, gak minum, gak mandi, gak ngurusin anak. Dia cuma nangis karena dia syok.
Syok banget memang kita juga kalau pikir ya, kemarin masih cerita sama gua, masih main sama gua, hari ini udah gak ketemu lagi, udah gak bisa dia ngomong lagi. Ya, kehidupan kita memang di dalam tangan Tuhan. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Kita hanya menjalaninya. Itu sebabnya kita belajar seperti Daud. Dalam menjalani hidup ini, jangan main-main. Kita belajar seperti Daud, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Biarlah kita juga mau belajar seperti Daud, apa yang dia lakukan. Karena tiap hari kita melakukan dosa. Pasti tiap hari kita melakukan dosa dan melakukan kesalahan. Jangan anggap kita suci nggak melakukan dosa dan melakukan kesalahan. Kita nggak senang aja mau sama orang itu udah dosa. Kita siap sama orang aja itu udah dosa. Ada satu cerita anak muda ini meninggal, dia mati lalu dikuburkan. Papanya mimpi anak muda ini datang ke dia. Dia marah-marah, anaknya marah-marah. Saya katanya sekarang nih di dalam penderitaan yang kekal. Saya tersiksa. Semua ini terjadi karena papa dan mama. Karena waktu hidup papa dan mama gak pernah menceritakan tentang Tuhan kepada saya. Gak pernah berbicara tentang Tuhan pada saya. Kalau sekarang saya menerima siksaan kekal ini karena kamu, saya benci punya papa mama seperti kamu. Saya menyesal punya papa mama seperti kamu. Jangan sampai itu terjadi. Masih ingat ibu-ibu ayatnya? Masih ingat ayatnya? Sering saya ngomongin ayat ini. Mari kita buka di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayat ini begitu pentingnya sampai di dalam kitab Ulangan diulang 2 kali. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saya sebagai ibu rohani, saya selalu ingatkan untuk ibu-ibu, ingat ayat ini. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Salah seorang silakan bacakan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Iya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Makasih. Ayat ini begitu penting, sekali lagi ibu saya katakan, sangat penting. Diulang di dalam kitab Ulangan lagi. Coba kita lihat Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-19. Mari saya silakan seorang ibu membacakannya. Ulangan 11 ayat yang ke-19. Ulangan 16 ayat 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Amin. Makasih. Karena ayat ini begitu penting. Kenapa ayat ini diulang di dalam satu kitab sampai 2 kali? Kita mengingatkannya bukan cuma pada anak-anak. Mungkin suami kita belum kenal Tuhan. Kalau kita berbicara singgung firman Tuhan. Kalau kita berbicara bawa firman Tuhan. Kita nggak mau kan suami kita atau anak kita ketinggalan. Itu sebabnya ayat ini begitu sangat penting. Sangat penting. Sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai teman. Jangan sampai seperti yang pernah juga saya ceritakan yang Ibu Karmel cerita. Ilustrasi yang dari Ibu Karmel, mungkin masih ada yang ingat. Seorang teman yang teman baik,
makan sepiring, minum satu gelas, pergi kemana aja sama-sama, kuliah sama-sama, sampai bisa ya tidur sama-sama karena mungkin salah satu nginep di rumah yang satunya. Satunya anak Tuhan, satunya bukan. Tapi justru yang meninggal yang bukan anak Tuhan. Teman baik ini yang meninggal yang bukan anak Tuhan. Dan kejadiannya seperti anak muda tadi. Dia datangin temannya, dia bilang, gue nyesel punya teman ini. Lu teman baik gue, kemana-mana kita selalu bersama. Kita makan bersama, minum bersama, tidur bersama, kuliah bersama, kemana aja kita bersama-sama. Tapi kenapa selama kita berteman kamu gak pernah cerita tentang Tuhan? Kamu gak pernah cerita tentang Yesus. Jangan sampai kita disesali oleh teman kita, sama anak-anak kita, sama suami kita, saudara-saudara kita. Mungkin mertua kita kurang senang sama dia, tapi tetap firman Tuhan harus disampaikan. Mungkin mertua kita bawel, judes, galak sama kita, tapi firman Tuhan tetap harus disampaikan. Kita sebagai orang percaya jangan sampai menjadi sesalan di kemudian hari. Waktu saya baca firman Tuhan ini di pasal 6, kok saya dapat lagi ya di pasal 11 ya. Oh, begitu pentingnya firman Tuhan ini buat kita orang-orang percaya. Sampai dalam satu kitab aja diulang 2 kali. Adakah di kitab yang lain diulang ayat 2 kali? Enggak ada. Enggak ada ayat yang diulang 2 kali penyampaiannya. Cuma diulangan ini 2 kali dalam satu kitab. Pasal 6 dan pasal 11. Saya cuma sebagai ibu rohani menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan dan yang saya anggap penting, dan firman Tuhan juga menganggapnya penting, supaya kita jangan jadi sesalan. Mungkin kita jadi anak, orang tua kita belum percaya. Dulu waktu saya pertama-tama kali terima Tuhan, ini mulut nggak mau diam. Kalau ketemu mama cerita, ya mama saya untungnya baik ya. Dia nggak bilang, gue bosan lu cerita gitu. Untungnya mama saya nggak ngomong begitu loh. Dan cuma dia bilang, ya gitu aja gitu ya. Saya bersyukur 20 tahun saya doain mama, 20 tahun saya doain Koko juga, dan memang hasilnya puji Tuhan. Mama bertobat, Koko juga bertobat. Saya nggak mau, saya bilang, kalau saya cuma percaya sendiri, saya diselamatkan sendiri. Saya mau mama saya juga selamat, saya mau Koko saya juga selamat. Nggak sangka-sangka waktu Bapak adain KKR di gerejanya, dia mimpin salah satu gereja, hari Natal dia adain KKR, Koko saya datang. Kita semuanya nggak duga. Koko saya datang, waktu Natal Koko saya berdiri. Sayang memang belum sempat di follow up, karena 2 bulan kemudian dia udah meninggal. Dan keluarganya kita mau pakai cara Kristen, kita bilang dia udah terima Tuhan, tapi keluarganya nggak terima. Lalu dia bilang nggak masalah, cara penguburan nggak masalah, yang penting hati yang meninggal itu udah percaya kepada Tuhan dan dia pasti ada bersama dengan Tuhan. Itu yang penting. Jangan sampai kita punya suami, kita sayang dia di dunia, kita rawat dia, kita kasih dia, tapi kita tidak memperkenalkan firman Tuhan kepada dia. Dia mah kalau diajak ngomongin firman Tuhan nggak mau. Dia udah tahu, lu aja deh yang percaya, lu aja yang ke gereja, gue yang anterin gitu. Jangan sampai ada penyesalan nantinya. Tapi biarlah dengan cara bagaimanapun kita sampaikan firman Tuhan. Karena kematian itu kita nggak tahu kapan datangnya, di mana terjadinya, apa caranya juga kita nggak tahu. Itu sebabnya firman Tuhan ini sangat penting sekali untuk disampaikan. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita seperti Daud. Terutama iman, jangan sampai goyah. Iman kita jangan sampai luntur. Tetapi biarlah kita tetap, apapun yang terjadi, mungkin masalah bertubi-tubi. Nggak ada habis-habisannya nih masalah. Datang satu, pergi satu, datang lagi, datang satu. Aku lihat dia mah enak ya jadi orang Kristen gitu ya. Bersyukur.
bersyukur apapun yang terjadi. Kita tetap pelihara iman. Iman kita harus kokoh. Itu sebabnya sediakan waktu untuk Tuhan. Saya akan bacakan seruan doa dari seorang anak hamba Tuhan terkenal. Seruan doa dari putri dari pengkhotbah internasional Billy Graham, mendengungkan peringatan kepada seluruh orang-orang Kristen dan gereja-gereja di seluruh dunia untuk berseru kepada Tuhan dalam doa dan pertobatan lebih sungguh-sungguh. Anne Graham Lotz mengatakan bahwa Tuhan sedang mengirimkan tanda-tanda yang jelas tentang penghakimannya atas Amerika dan dunia. Saya percaya Yesus akan segera datang kembali untuk membawa semua pengikutnya ikut bersamanya ke surga, dan inilah yang dikenal sebagai pengangkatan atau rapture. Demikian tulisnya dalam WhatsApp-nya. Sementara ini terjadi terhadap pengikut-pengikut Kristen, pengikut Kristus. Jadi kalau ada pengangkatan untuk pengikut-pengikut Kristus, bisakah Anda bayangkan apa ya dampaknya terhadap bangsa kita? Kalau ada pengangkatan, seperti firman Tuhan katakan, ada 2 orang di penggilingan, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Saya pernah bilang, kok gitu deh? Kan suami istri pasti 1 diangkat, masa 1 ditinggal. Kalau istrinya nggak percaya, istri ditinggal katanya. Kalau kamu nggak percaya, kamu tinggal, saya yang diangkat. Gitu. Kan bapak emang harus bercanda, enak aja saya bilang. Ya kalau saya nggak percaya juga saya yang ditinggal, kamu yang diangkat, kata gitu. Jadi nggak semuanya suami istri itu bisa diangkat dua-duanya. Kalau yang satu tidak percaya pasti ditinggalkan. Bagi ibu-ibu yang masih punya pasangan, kita nggak mau kan kalau salah satu ditinggalkan. Itu sebabnya jangan lupa untuk ceritakan firman Tuhan. Sementara ini terjadi terhadap pengikut-pengikut Kristus, bisakah Anda bayangkan apa yang dampaknya terhadap bangsa kita? Ditinggalkan sendirian di dunia ketika setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat dan tiba-tiba menghilang. Jadi maksudnya tuh kalau ada pengangkatan nanti pasti ada kegemparan, ya enggak? Kita semua dari sini kita sih berharap semua kita terangkat. Kalau terangkat kan tinggal bajunya ditinggalin. Kita nggak mau ada satu pun yang ditinggalin. Pasti semua, orangnya kemana ya? Kok tinggal bajunya doang? Orangnya kemana ya? Kok bajunya doang? Semua tempat pasti ramai, pasti ribut. Makanya dia bilang terjadi kegemparan. Ditinggalkan sendirian di dunia ketika setiap orang percaya yang sungguh-sungguh diangkat oleh Kristus. Pasti akan ada kekacauan besar, kebingungan, ketakutan, kedukaan, kemarahan, ancaman, mara bahaya, keputusasaan, penghakiman. Anne Lotz memperingatkan, itulah sebabnya ia meluncurkan ajakan untuk berdoa dalam 1 hari 1 jam untuk keadaan yang dalam bahaya. Dan Anne Lotz telah mengajak seluruh orang-orang Kristen di seluruh dunia untuk berdoa 1 jam sehari bagi gereja-gereja dan bagi Amerika. Fokusnya pada pujian, penyembahan, pengakuan dosa, penyesalan, peperangan roh, campur tangan Tuhan. Doa ini akan berakhir pada kemarin, hari Pantekosta. Jadi doa ini selesai, terjadi keturunan Pantekosta, dan setiap gereja mengadakan 10 hari keturunan Roh Kudus. Ya memang di gereja kita nggak ada karena memang kurang SDM-nya ya. Dan gereja-gereja juga banyak yang tidak mengadakan kalau sekarang. Dan kita lihat memang di gereja-gereja sekarang sedang terjadi gejolak. Karena kedatangan Tuhan kita lihat semakin nyata. Kalau kita baca firman Tuhan semakin nyata, semakin jelas memang. Banyak penyakit yang gak ketahuan namanya. Banyak terjadi hal-hal yang gempa bumi. Belum lama ini terjadi lagi gempa 2 kali di Sulawesi ya. Terjadi 2 kali. Dan saya selalu membayangkan, saya imajinasikan kalau terjadi gempa rasanya gimana gitu ya.
rasanya gimana, seperti kebakaran, seperti kebanjiran, nggak ada yang bisa diambil gitu, nggak ada yang bisa diselamatkan. Kalau kita seperti ini, anak kita seperti ini udah bisa ditarik, udah bisa jalan. Tapi kalau masih punya bayi, masih punya balita, saya bayangkan seperti itu. Makanya firman Tuhan bilang pada kedatangannya nanti, jangan sampai ada orang yang sedang hamil. Firman Tuhan jelas, rapi lagi, jangan sampai ada orang yang sedang hamil. Jangan sampai ada orang yang lagi menyusui. Memang repot, kita kan mesti mengurus sendiri gitu ya, mungkin lari ke sana. Tapi jangan orang bilang, oh di sana adanya, Tuhan datang ke sana, jangan ikut-ikutan. Waktu terjadi kerusuhan, Pak Gam sempat goyah juga imannya. Dia bilang, kita mesti pergi kemana ya, Be? Anak kita perempuan 2. Saya bilang, kita tetap di sini. Kita nggak akan pergi kemana-mana. Firman Tuhan katakan, jangan orang bilang di sono datangnya Tuhan, kamu lari ke sana. Oh Tuhan datang ke sana, kamu lari ke sana. Enggak. Kita akan tetap di sini. Dengan iman kita pasti diselamatkan. Kadang-kala yang kita rasanya imannya kuat, kita, oh dia imannya kuat ya. Mungkin saat-saat seperti itu juga dia mengalami kelemahan. Dia mengalami kebingungan. Justru kita yang udah tahu harus memelihara iman kita tetap kokoh, tetap kuat. Caranya kita dikasih 1 hari berapa jam? 24 jam. Berikan 1 jam kepada Tuhan. Seperti Ana Lot tadi bilang, berikan 1 jam kepada Tuhan 1 hari. Lakukan penyembahan, lakukan pujian. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, gak terasa 1 jam. Gak terasa, benar-benar gak terasa. Kayaknya 1 jam itu kurang. Saya pernah melakukannya. Kok cepet ya? Kok 1 jam saya bilang kurang. Gue belum ngapa-ngapain. Gue baru memuji, baru penyembahan. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, 2 jam juga gak terasa. Jangan bilang, wih 2 jam lu. Gak terasa. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita memang dalam jumlah sedikit, cuma 10 orang. Tapi kita yang sudah tahu firman Tuhan, mari kita melakukannya. Jangan sampai banyak orang yang ketinggalan. Jangan sampai saudara-saudara kita ketinggalan. Suami kita, mertua kita, ipar-ipar kita, teman kita, terlebih anak-anak kita. Itu sebabnya biarlah kita persiapkan. Seperti yang Ana Lot tadi katakan, berdoalah 1 jam, 1 hari untuk Tuhan. Hanya ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat, walaupun singkat, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Iman kita tetap dikuatkan, kita melakukan firman Tuhan yang benar. Saya berharap firman Tuhan tadi jangan dilupakan. Ingatlah, karena kita harus sampaikan kepada siapapun juga. Waktu kita cerita, Seharusnya gambar ini cocok. waktu kita cerita, jangan kita cuma cerita tentang mungkin tentang keadaan sekarang gitu ya. Tadi gue makan di sono lu gitu, enak ini. Tapi cerita tentang firman Tuhan, masukkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, waktu kamu berbicara seolah-olah kamu menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan lupa firman Tuhan kita sampaikan. Selipkan di dalam pembicaraan kita tentang firman Tuhan. Kita sebagai omanya Lili, dan sebagai ibu, jangan lupa kalau kita ngomong, kita duduk firman Tuhan. Saya ingat benar sama Bapak, dari rumah tuh kalau ngomong sama anaknya sampai sekolahan, dari Cengkareng sampai Jembatan 2 kan jauh. Nah, dia ngomong terus sama anaknya, dan anaknya mau dengar. Ntar waktu pulang, misalnya kalau ada kesalahan, dia tegurnya dengan firman Tuhan. Waktu pulang disambung. Sampai bilang, dia capek kali, dia dengerin, dia kan gitu. Tapi anaknya tuh gak ada yang berani ngelawan gitu. Iya, dia dengerin. Dan hasilnya seperti ini sekarang. Karena tiap hari tuh dikasih firman Tuhan. Iya, Bapak memang yang rajin ya. Kalau saya cuma merawat, tapi dengan
kelakuan yang saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Bapak diucapkan, disampaikan pada anaknya, kamu gak boleh begini, harusnya firman Tuhan katakan begini, firman Tuhan ajarkan begini. Jadi Bapak tuh kalau ngomong selalu dengan firman Tuhan gitu. Ya Bu Pur. Bu Pur juga diingetin ya Bu Pur. Jadi kalau Bu Pur bilang sate, saat itu jangan lupa. Nah kita biasanya ingatnya cuma sate ayam, sate kambing. Oh di sana enak sate ayam, sate kambing di sana enak. Tapi yang kita ingat saat itu, saat teduh bersama Tuhan enak sekali. Kalau dilakukannya dengan kerinduan, dilakukannya dengan kesungguhan, sungguh luar biasa sesuatu. 1 jam gak terasa. Inilah pesan dari saya sebagai ibu rohani. Saya ingin iman kita tetap dikuatkan, jangan goyah apapun yang terjadi. Karena kalau pada saatnya nanti terjadi kedatangan Tuhan, pasti terjadi kerusuhan. Karena semua bingung, kok ini tinggal bajunya, kok di sana tinggal bajunya, orangnya ke sana. Terjadi kerusuhan besar. Dan orang mungkin itu namanya pengangkatan yang Tuhan lakukan. Jangan sampai kita dari dulu bertahun-tahun menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan, tetapi saat seperti ini, saat yang penting, iman kita goyah. Kita malas untuk ibadah, kita malas untuk baca firman, kita malas berdoa. Kenapa? Memang dimulai dari pandemi. Pandemi kan orang-orang nggak ada ya, gereja-gereja tutup, semua ibadahnya online. Ibadah online itu seenak gua, nggak teratur. Gua mau bangun jam berapa, gua cari aja ibadah di mana, gereja mana, jam berapa, nggak disiplin. Jadi semau gua, berdoa juga semau gua, semuanya dilakukan semau gua. Sampai saat ini ada beberapa jemaat kalau saya tanyakan, Bu anak muda mah biasanya maunya online, saya bilang nggak bisa. Sebagai orang tua harus mendidik anak ibadah yang benar. Ibadah online itu bukan nggak benar, tapi kita harus beribadah dengan disiplin. Jadi jangan semuanya gua, harus dengan disiplin. Kita ibadah, di mana kita beribadah, jam berapa mulai. Kita harus memberikan waktunya kepada Tuhan. Karena waktu juga bukan kita yang punya. Waktu Tuhan yang punya. Kehidupan kita juga bukan kita yang punya. Semuanya Tuhan yang punya. Hormatilah yang menciptakan kita. Kalau kita menghormati Dia, Dia juga akan menghormati kita. Firman Tuhan katakan, kalau kita sayang kepada Dia, Dia juga akan lebih sayang kepada kita. Terus sebabnya firman Tuhan juga katakan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar kita menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Firman Tuhan banyak mengajarkan kita yang baik-baik. Selalu firman Tuhan mengajarkan kita yang baik. Itu sebabnya kalau kita baca firman, jangan cuma baca. Saya khawatirnya di Aba ini baca 2 pasal, 3 pasal, cuman laporan, udah baca gitu. Saya bilang sama dia, mereka renungkan gak ya? Sekali-sekali kamu tanya dong. Kalau sama anaknya lihat tanya, udah baca? Cerita sama mami. Kalau ceritanya nggak bandel, kamu baca nggak? Baca sekarang. Itu untuk kedua anaknya. Terus saya bilang yang lain juga coba, tolong dong kamu tanya. Ya nggak? Jadi benar nggak? Jangan cuma dibaca aja, tapi coba tolong direnungkan, dihayati. Apa yang kamu baca hari ini? Apa pesannya untuk kamu? Jadi itu firman Tuhan sangat berguna. Sangat berguna. Terserah saudara mau bacanya pakai handphone, suci, mau pakai Alkitab, terserah mau bacanya pakai apa. Tapi yang penting setelah baca direnungkan, dihayati, dan masukkan di dalam hati. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh. Biar kita mau mengikuti seperti Ayub. Dia memberikan waktunya pada Tuhan, dan dia minta pengampunan. Dia mempersiapkan dirinya. Dia minta pengampunan kepada Tuhan atas segala kesalahannya, atas segala dosanya. Dan seperti Analot juga mengajarkan kepada kita, berikan waktumu 1 jam 1 hari kepada Tuhan. Lakukan penyembahan, lakukan pujian, pengakuan,
Jadi maksud saya kita belajar dari orang-orang yang dapat kita ikuti, kita teladani. Seperti Ayub adalah orang yang jujur di mata Tuhan. Kalau Tuhan aja mengatakan dia orang yang jujur di mata Tuhan, kita percaya. Jangan kita ikuti jejaknya. Jadi orang yang jujur di mata Tuhan. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Anak Lot juga ya menyerukan kepada kita suruh berdoa, jangan kita nggak abaikan. Karena itu seruan yang baik sekali untuk kita berdoa supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih saat sekarang ini gereja-gereja memang sedang goncang. Tapi biarlah kita tetap beriman. Kita memang sedikit, tapi kita punya iman yang teguh. Kita punya iman yang kuat. Kita bisa menopang yang lemah. Saya percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Dan kami mau belajar seperti Daud, Tuhan, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan kami juga mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kami sebelum waktu Tuhan memanggil kami. Supaya waktu Tuhan nanti panggil kami sudah siap. Kami boleh berkata, aku siap Tuhan. Kapanpun Kau akan mengangkat kami, Kau akan memanggil kami siap Tuhan. Dan sebabnya kuatkan iman kami masing-masing Tuhan. Supaya iman kami jangan gugur, supaya iman kami jangan goyah Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, ajar untuk kami selalu setia kepada Tuhan, mengikuti hamba-hamba Tuhan yang melakukan yang benar. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap ucapan kami yang keluar dari mulut kami juga jadikan berkat, supaya dapat menguatkan orang-orang di sekitar kami, supaya dapat memberitakan firman Tuhan yang menjadi berkat juga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Berbicara kepada kami, pimpin kami, dan tolong kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mewakili PPI Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Tolong Ibu Ika. Ibu Lili Ngadiman berdoa untuk persembahan. Terima kasih Allah Bapa Terlalu Kudus Bapa Terserta sudah mendengar sudah firman Tuhan. Bapak firman bagaimana mengarah kehidupan kami sampaikan dalam hati kami dalam ajak bersama kita firman Tuhan benar-benar saja kata hamba kita semua bermakna semoga dengan berkat pemberkatan kami semoga kami mendapat berkat dalam kebaikan sucikan kuduskan keselamatan dan berkat di dalam gereja ini dan semoga terima kasih berkatmu karena sudah memberi maupun juga memberi kebenaran kekuatan dosa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena firman Tuhan terlebih kita pergi daripada diri. Terima kasih Tuhan karena
suka jadiin ledekan sama suami saya. Oh, dia males ke gereja. Males ya, ngantuk, enakan tidur gitu. Kadang-kadang kalau saya mau ibadah di KW juga dia sering kayaknya, yuk kita kesini yuk, enak loh makan ini. Tapi berangkatnya harus jam 10 pagi katanya gitu. Saya bilang gak usah ngeledek deh, saya bilang gitu. Jadi saya suka hidup ini adalah kesempatan, saya suka godain gitu. Jadi ya puji Tuhan, pujian ini seringkali boleh jadi berkat ya dalam hidup saya ya. Ya dalam kadang-kadang bukan hanya melalui suami saya aja, tapi anak-anak juga gitu. Kadang-kadang cucu-cucu saya juga suka saya ledekin seperti itu ya. Ya puji Tuhan kalau saya boleh merenungkan kata-kata pujian ini selalu menjadi berkat dalam hidup saya ya. Ya itu aja sih, biarlah pujian ini juga boleh tetap kita renungkan, karena seperti firman Tuhan tadi mengatakan hidup seperti uang ya. Selagi kita punya kesempatan, selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa, biarlah kita mau setia melayani Tuhan, kita mau setia melakukan apapun juga itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Gem pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih juga untuk persembahan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk pengumuman saya serahkan kepada Ibu Pur. Ya, shalom BBI, Shalom. semuanya diberkati, amin. Biarlah hidup kita juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Seperti tadi firman Tuhan katakan. Sekali lagi Bu Gem, terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan beberapa pengumuman dulu ya. Untuk tanggal 21 bulan 6, Selasa yang akan datang, WL Ibu Grace Tobing, kolektan Ibu Serdi Cita, yang baca pengumuman Ibu Livi, dan pembicaranya Ibu Hana Willing. Ya, saya harapkan untuk kita semua bisa hadir, dan terutama juga untuk teman-teman kita yang tidak hadir, biar kita juga bisa hubungi mereka atau memberitahukan untuk ibadah Selasa yang akan datang. Ada pengumuman lainnya? Berita sama Ibu? Hari Minggu seperti biasa ibadah jam 8 pagi. Selasa ini akan dilayani oleh Selasa Minggu, hari Minggu jam 8 pagi. Masih tetap gabungan antara jemaat pagi dan sore. Untuk minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendi Kasidi. Ya, saya harap semua juga bisa hadir untuk hari Minggu. Saya rasa tidak ada pengumuman lainnya. Untuk PR minggu lalu Roma 10 ayat 17. Jadi jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, lanjut. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Roma 12 ayat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari Oleh firman Tuhan. Kristus. Ya. Ada lagi? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya.
Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh iman firman Kristus. Jamat? Oh. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran oleh pendengaran dan oleh pendengaran firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Untuk PR Selasa yang akan datang, tadi disinggung-singgung soal uap ya Bu. Jadi saya ambil dari Yakobus 4 ayat 14. Tapi dimulai dari apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14b. Ya, mulai dari apakah arti hidupmu? Sudah dicatat semua? Ya, kalau sudah, mari kita mau siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita angkat pujian indah bersama. Ya, setiap kita menyadari dan mengerti akan rencana Tuhan. Tuhan mau pakai kita semua untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun, dan di setiap bidang apapun yang kita miliki, yang kita ada saat ini, biar rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Mari kita undang semua berdiri, angkat pujian ini, indah rencana Tuhan. Indah
benar Bapa. Rencana-Mu indah dalam hidup kami. Terkadang kami tidak mengerti. Kami bertanya-tanya, mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Tetapi setelah kami mengalami kasih kuasa mujizat-Mu, kami boleh melihat dan kami boleh merasakan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Rencana-Mu indah dalam hidup kami Bapa. Terlebih pagi hari ini kami yakin dan percaya setiap kami juga memiliki rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kami Bapa. Baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai oma, sebagai menantu, sebagai apapun kami Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami. Terlebih pagi hari ini Tuhan kami diingatkan. Biarlah Kamu mau pakai hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup yang Tuhan sudah berikan. Agar kami juga boleh menjadi berkat buat anak-anak kami, buat suami kami, buat orang-orang terkasih kami, mungkin yang belum mengenal Tuhan. Biarlah lewat hidup kami Tuhan, Engkau mau pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai kepanjangan mulut-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan Allah Roh Kudus sendiri yang lembutkan hati mereka Tuhan, untuk mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan terlebih Tuhan, kami yakin dan percaya mereka juga akan diselamatkan sebagaimana Engkau telah menyelamatkan kami. Dan kami ya pegang janji-Mu Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Allah Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk membawa mereka Tuhan lebih lagi Tuhan, dan memenangkan jiwa-jiwa buat kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai Ibu Gembala lebih lagi Tuhan. Kau berikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Akal budi marifat yang daripada-Mu turun atasnya Tuhan. Sehingga lewat firman-Mu yang disampaikan Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia, melainkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Dan kami semua Tuhan yang mendengar Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mau pakai kami semua sebagai alat-Mu. Dan berkati Ibu Gembala Tuhan dengan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Bahkan anak cucu mantunya Tuhan kami serahkan dan kasih pimpinan. Lewat keluarga Ibu Gembala, banyak keluarga yang lainnya diberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik WL, pemusik, multimedia, kolektan, dan semua Tuhan yang terlibat, bahkan juga jemaat WBI yang setia. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan perhitungkan kesetiaannya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang memberkati Tuhan kehidupannya. Apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi, kami terlalu yakin dan percaya kami tidak akan bergumul sendiri Tuhan, karena Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, apapun kesibukan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga yang menelawat mereka. Allah Roh Kudus yang mengingatkan kepada mereka akan jam-jam ibadah, agar mereka juga memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kami bukan siapa-siapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terlebih juga untuk WBI Alberta Bapak. Bapak Engkau juga tambahkan jemaat-Mu Tuhan. Baik yang lama Tuhan berikan kesetiaan, dan bagi yang baru Tuhan kirimkan dari 8 penjuru mata angin. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kami hanya berdoa meminta di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk kegiatan sepekan Alberta juga kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu. Tuhan yang memberkati, terutama untuk ibadah hari Minggu Bapak. Kau persiapkan mereka yang ambil bagian dalam pelayanan, baik WL, singer, pemusik, pemandu multimedia, asyir, kolektan, bahkan terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta Hendy Kasidi Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati ibadah kami. Apapun Tuhan keberadaan kami, apapun pelayanan kami, bahkan juga kami yakin dan percaya ibadah kami tidak sia-sia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat dan menjamah seluruh umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Jadi dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya doa berkat saya serahkan kepada Ibu sekalian. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburannya, penyertaannya, dan persekutuannya di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih